Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai value proposition canvas. Sebelum saya masuk ke materi utama kita, saya akan flashback dulu mengenai value proposition yang ada di bisnis model canvas. Nah, jadi pada pertemuan kita sebelumnya, materi mengenai bisnis model canvas, kita sudah mengenal ya istilah value proposition. Jadi value proposition sendiri memang dirancang untuk memenuhi dan menyelesaikan permasalahan dari pelanggan. Dan juga karena value proposition ini terkenal sebagai nilai tambah atau nilai keunikan dari suatu produk atau jasa yang kita miliki, maka value proposition bisa jadi merupakan alasan mengapa pelanggan ini memilih produk kita dibandingkan produk-produk yang lain. Dan juga value proposition ini diartikan sebagai nilai tambah yang membuat bisnis kita terlihat menarik dan berbeda dibandingkan dengan pesaing-pesaing kita. Tentunya dalam menyusun suatu value proposition ini kita harus memperhatikan kebutuhan customer. Nah, untuk itu, ini adalah beberapa contoh ragam dari value proposition yang bisa kita kembangkan di dalam produk atau jasa kita. Mulai dari kebaruan, kemudian dengan strategi cost leadership, menciptakan suatu produk yang hampir menyerupai, tetapi dengan harga yang relatif lebih murah. Bisa jadi juga tentang segi performance dan juga customisasinya. Ada juga untuk memberikan kemudahan akses. Jadi seperti layanan ojek online, kita bisa memesan layanan transportasi dengan mudah dan cepat. Ini adalah contoh beberapa value proposition dari beberapa perusahaan. Yang pertama ada Citylink yang mengangkat mengenai strategi cost leadership-nya. Dia menyediakan layanan airlines yang relatif lebih murah dibandingkan pesaingnya. Ada juga dengan Dana, dia salah satu perusahaan penyedia jasa layanan transaksi pembayaran gitu ya. Dia menciptakan value proposition yaitu cepat dan mudah dalam bertransaksi. Ada juga Namas Dining. Ini salah satu restoran yang tidak hanya menyediakan makanan yang mengenyangkan, makanan bercita rasa lezat, tapi juga mereka memberikan suatu pengalaman atau experience makan dengan teknik memasak molekular gastronomi. Jadi mereka memberikan suatu pengalaman makan yang berbeda dibandingkan dengan restoran-restoran lainnya. Ada perusahaan Bitly, kita gunakan ya untuk link shortener biasanya. Dia mengangkat value proposition yaitu menghasilkan link yang mudah diingat dan bebas dari misinterpretasi karena kita juga bisa custom link yang kita pendekkan itu tadi. Dan juga sosial media LinkedIn, dia membangun professional network sebagai value proposition-nya. Jadi kita bisa memasang CV profesional kita dan apabila beruntung salah satu HRD yang sedang mencari pekerja gitu ya dapat melihat CV profesional yang terpajang di dalam LinkedIn. Lalu kita berbicara tentang bisnis model canvas dibandingkan dengan value proposition canvas. Apa sih bedanya? Kalau bisnis model canvas, dia merupakan suatu kerangka kerja yang terdiri dari 9 elemen yang mempresentasikan suatu model bisnis secara keseluruhan dan utuh. 9 elemen itu diantaranya adalah ada customer segment, ada customer relationship, ada channel, kemudian ada value proposition, ada key resource, key partner, key activity, cost structure, dan juga revenue stream. Nah, VPC ini memang adalah bagian dari BMC, jadi dia mengambil elemen customer segment dan juga mengambil elemen value proposition. VPC digunakan untuk memahami kebutuhan pelanggan dan merancang produk agar sesuai dengan keinginan pelanggan. Bisa jadi VPC ini untuk suatu model yang dijadikan media untuk justifikasi apakah value proposition yang kita buat atau kita tambahkan ke dalam produk atau jasa kita ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target pasar yang kita miliki. Tentunya untuk menjawab itu kita perlu pemahaman tentang yang dinamakan customer insight.
Jadi kita harus menciptakan suatu link emosi antara produk dan juga customer. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mendapatkan customer insight ini, diantaranya adalah yang pertama, detektif data. Kita bisa memanfaatkan data-data yang tersedia, mulai dari Google Trend, Google Keyword, sosial media analitik, dan sebagainya. Bisa jadi juga kita menggunakan teknik jurnalistik atau mendapatkan feedback, baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan menyebar kuesioner. Kalau misalkan secara langsung ya kita bisa melihat profil customer-nya, lalu kita membuat daftar pertanyaan, wawancara secara langsung, face to face gitu ya. Atau mungkin ya itu tadi menyebar beberapa kuesioner kepada calon atau target customer kita. Bisa jadi juga dengan menggunakan teknik atau pendekatan antropologis. Jadi misalkan kita ingin membuka suatu jasa atau menjual produk di satu regional yang kita tidak pernah hidup di sana, kita bisa mencoba untuk tinggal di sana, kemudian mengobservasi tingkah laku orang-orang yang berada di sana, kemudian kita pikirkan apa yang dapat menjadikan mereka tertarik untuk produk kita. Lalu bisa jadi juga menggunakan pendekatan impersonator, dia meniru kebiasaan-kebiasaan dari konsumen. Ini hampir mirip seperti antropologis, ini dia mengamati dulu kebiasaan konsumen lalu ditiru untuk mendapatkan insight dari customer. Dan juga yang pendekatan selanjutnya adalah co-creator. Jadi kita mengkolaborasikan ide dari konsumen atau masukan-masukan dari konsumen, kita tambahkan untuk perbaikan produk atau jasa yang kita miliki. Ada juga saintis, jadi dari data yang kita peroleh dari proses detektif data, jurnalistik, mungkin antropologis, impersonator, dan sebagainya, kita gunakan sebagai forecast perilaku konsumen. Kita bisa melakukan prediksi, ternyata konsumen dengan target pasar usia sekian sampai sekian akan suka dengan produk yang seperti ini selama 10 tahun mendatang. Itu adalah salah satu contoh forecast-nya. Jadi ini adalah satu quotes gitu ya dari Steve Blank, dia merupakan entrepreneur dan juga penulis buku, beberapa buku tentang bagaimana menciptakan atau strategi penciptaan suatu value di dalam startup. Jadi tidak ada suatu fakta yang ada di dalam suatu ruangan atau dalam satu gedung gitu ya. Maka kalian harus keluar dan bertanya kepada customer atau target pasar kita secara langsung. Karena ya memang istilahnya kita harus belajar atau harus mempelajari benar-benar berasal dari target pasar yang sesungguhnya. Jadi akar permasalahannya itu yang kita gali. Baru kita menciptakan suatu value yang benar-benar menjawab permasalahan itu. Jadi solusinya benar-benar tepat guna gitu intinya. Oke, itu tadi adalah sekilas pendahuluan sebelum kita masuk ke materi inti. Ini adalah materi inti kita mengenai value proposition Canvas. Dia diciptakan pada tahun 2004 oleh pencipta yang sama ya seperti bisnis model Canvas, ada Alexander Osterwalder. Dia menggunakan teknik ini atau tools pemodelan value proposition Canvas ini untuk memahami kekuatan dan juga kelemahan produk atau jasa di mata konsumennya atau di mata pelanggan. Dan juga mengetahui apakah produk kita sudah sesuai dengan target pasar tertentu atau tidak. Jadi kan bisa jadi ya kita memprediksi atau kita merancang suatu produk atau jasa ini akan laku di target pasar A. Ternyata setelah bisnis kita berjalan, ternyata nggak laku di target pasar A, malah lakunya di target pasar B. Nah, itu adalah guna dari value proposition untuk mengevaluasi apakah benar-benar produk ini sudah tepat sesuai untuk target pasar yang kita targetkan. Ini adalah komponen dari value proposition Canvas. Kalau di bisnis model Canvas kita punya 9 elemen yang saling terkait, sedangkan kalau di value proposition Canvas kita mengambil 2 elemen dari bisnis model Canvas, yaitu customer segmentnya dan juga value proposition.
Di sini customer segment kita jadikan, kita gunakan sebagai customer profile, yang dimana di dalamnya ada yang pertama customer jobs, yang kedua adalah customer pains, yang ketiga adalah customer gains. Kemudian di sisi value proposition-nya sendiri terdapat beberapa elemen, yaitu ada product and services, gain creators, dan juga pain reliever. Ini adalah customer profile map. Kita bahas dulu mulai dari memodelkan customer profile. Jadi kita harus identifikasi dulu karakteristik dari konsumen untuk mendapatkan market segmentation. Market segmentation itu apa? Ya, market segmentation itu adalah kelompok-kelompok orang atau organisasi yang memiliki karakteristik sejenis. Dan pengelompokannya itu bisa jadi berdasarkan yang pertama, berdasarkan demografinya, berdasarkan usianya, gendernya, kemudian tingkat pendapatannya, status pernikahan, background suku, dan sebagainya. Bisa jadi kita kelompokkan dalam area geografis, jadi apakah dia lokal, nasional, internasional, dan sebagainya. Ada pengelompokan lainnya berdasarkan behavioral, jadi misalkan berdasarkan tingkat pemakaian internet gitu, atau mungkin dalam pola-pola tertentu lainnya. Atau dikelompokkan berdasarkan psikografis, jadi berdasarkan aktivitas yang diminatinya. Misalkan segmen pasar yang ditargetkan adalah yang memiliki hobi bersepeda, atau mungkin yang memiliki kegiatan utama yaitu traveling, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh market segmentation. Oke, kita bicara tentang yang pertama di dalam area mapping customer profile adalah customer jobs. Jobs di sini bukan merupakan jobs sama dengan pekerjaan ya, tetapi lebih ke masalah dan keinginan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi ada 4 hal atau 4 perspektif dari customer jobs. Yang pertama adalah masalah fungsional, masalah sosial, masalah emosional, dan juga masalah-masalah pendukung lainnya. Kalau masalah fungsional ini berarti ada masalah di mana ketika pelanggan itu ingin menyelesaikan suatu kesulitan yang menyelesaikan suatu kesulitan agar menjadi lebih praktis, lebih mudah gitu ya. Misalkan kayak mengerjakan laporan, kemudian memesan makanan, ya, agar lebih mudah bagaimana, agar lebih praktis bagaimana sih kita berikan solusi apa. Gitu. Ada juga masalah-masalah sosial. Jadi masalah sosial ini timbul ketika pelanggan ingin terlihat spesial, terlihat handal, terlihat melek teknologi seperti itu. Contohnya ya, ketika pelanggan itu menggunakan suatu sosial media dan mereka merasa keren, mereka merasa bahwa mereka handal dalam penggunaan sosial media atau menggunakan teknologi. Itu salah satu contoh dari perspektif permasalahan sosial di dalam perspektif customer jobs. Ada juga masalah emosional terkait dengan rasa aman, rasa nyaman, kemudian kemudahan, itu adalah perspektif customer job emosional. Dan juga perspektif customer job pendukung. Misalkan kebutuhan dasar dari customer ini adalah berkomunikasi. Maka tentunya kita harus memberikan solusi yang memudahkan atau menyediakan layanan komunikasi seperti itu. Ini adalah contoh dari customer job, studi kasusnya. Sebelumnya kita tentukan dulu ya target customer-nya. Saya di sini menentukan target customer-nya adalah pelanggan taksi. Dan saya kelompokkan berdasarkan area geografisnya, yaitu pelanggan taksi di Jakarta. Ini adalah studi kasusnya. Jadi ternyata ketika seseorang membutuhkan taksi itu, mereka akan berusaha mendapatkannya dengan pertama menelpon layanan pelanggan suatu perusahaan penyedia jasa layanan taksi, atau yang kedua mencari taksi di pinggir jalan. Jadi spot aja yang ada yang lewat gitu ya. Setelah mendapatkan taksi, ia masih harus memberitahu tujuannya ke supir taksi. Bahkan tidak jarang juga ia harus memberikan arahan ke supir taksi. Saat tiba pun dia harus membayar biaya taksi yang bisa jadi dilebih-lebihkan. Jadi seringnya itu seperti itu. Kalau misalkan ada supir taksi, bisa jadi memang supir taksinya tidak tahu arah, tapi bisa jadi juga dia pura-pura tidak tahu.
agar nanti putar-putar terus kemudian argonya, biayanya bisa jadi lebih besar daripada yang seharusnya. Jadi itu adalah permasalahan-permasalahan atau customer job dari pelanggan taksi di Jakarta, yaitu call taxi, find taxi, give direction, dan pay. Selanjutnya, setelah mendapatkan customer jobs, kita menentukan customer pain. Jadi, kita mendeskripsikan emosi negatif, hambatan, resiko, dan juga pengalaman tidak menyenangkan dari pelanggan selama ini. Kita perlu mengurutkan setiap kekecewaan tersebut sesuai dengan tingkat intensitasnya. Setiap customer pain yang teridentifikasi itu harus diurutkan, gitu ya. Yang mana yang paling menyebabkan dia kecewa. Ini contohnya, masih tetap sama target customer-nya pelanggan taksi di Jakarta. Dengan studi kasus bahwa kekecewaan pelanggan taksi bisa berupa lamanya waktu tunggu pelanggan dari pelanggan menelpon perusahaan taksi sampai dengan pesanan taksi datang. Bisa juga bila pelanggan mencari taksi di mall, dia harus berkompetisi dengan pelanggan lainnya dalam antrian yang sangat panjang. Setelah mendapatkan taksi, kadang pelanggan juga tidak jarang mengalami ketegangan dengan pengemudi taksi yang mengemudi dengan tidak aman, entah itu ugal-ugalan atau mungkin dengan kondisi traffic di Jakarta, pengemudi taksi biasanya marah-marah sendiri ya, tanpa sebab seperti itu. Selain itu, terdapat pula beberapa supir taksi yang nakal dengan meminta tambahan biaya pada pelanggan atau dengan teknik curang tertentu. Tadi yang saya bilang pura-pura tidak tahu arah, kemudian diputar-putarkan dulu. Sehingga pelanggan harus membayar lebih banyak dari yang seharusnya. Nah, ini kita urutkan dulu, kita daftar kekecewaan yang terjadi saat ini. Yang pertama adalah waktu tunggu yang lama, kemudian berkompetisi dengan customer lain. Yang ketiga adalah unsafe driver, gitu ya, merasa tidak aman dengan driver yang seringkali melebih-lebihkan atau ugal-ugalan di jalan, gitu ya, dan overcharge by taxi driver. Ini masalah pembiayaan tadi yang tiba-tiba harus membayar lebih banyak dari yang seharusnya. Selanjutnya adalah menentukan customer gain. Jadi kalau tadi customer pain merupakan kekecewaan, di sini customer gain adalah harapan-harapan atau manfaat yang diinginkan dari pelanggan. Jadi makanya tadi perlu diurutkan setiap intensitas dari customer pain agar kita bisa memenuhi customer gain-nya. Gitu. Jadi ada 4 tipe. Yang pertama adalah keuntungan yang dibutuhkan. Berarti intinya ibaratnya seperti kita sudah memenuhi kebutuhan primer dari pelanggan. Selanjutnya adalah keuntungan yang diharapkan, berarti keuntungan sekunder gitu ya. Kebutuhan sekunder dari pelanggan sudah dipenuhi. Ada juga keuntungan yang diinginkan. Jadi ini bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder, tapi dia lebih ke kebutuhan tersier yang sudah kita penuhi. Dan keuntungan yang tidak terduga. Nah, ini sudah beyond expectation dari pelanggan. Ibaratnya kalau misalkan kita punya kebutuhan daftar list kebutuhan primer sampai tersier itu ada 10 daftar list gitu ya, 10 kebutuhan, kita ini sudah memenuhi kebutuhan yang ke-11 gitu ya. Jadi sudah lebih dari cukup. Ini adalah contohnya. Jadi tentunya akan sangat menyenangkan bila taksi bisa datang tepat waktu sebagaimana yang dijanjikan. Misal waktu tunggu maksimal 15 menit dari pemesanan. Selain itu, taksi yang wajar, biaya taksi yang wajar juga akan memberikan nilai tambah bagi layanan taksi kepada pelanggannya. Demikian pula dengan kemudahan mekanisme pembayarannya. Terakhir, keberadaan sopir taksi yang profesional yang mengendarai mobil dengan aman dan tidak melakukan kecurangan akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan. Jadi ternyata harapan-harapannya dari customer itu yang pertama adalah arrive on time, yang kedua adalah fair price dan juga easy payment. Dan yang terakhir adalah professional driver. Itu adalah harapan-harapan yang diinginkan untuk relief gitu ya, untuk mengobati kekecewaan pelanggan selama ini. Nah, itu tadi sudah blok dari customer profile, sudah terisi semua ya, mulai dari customer job, customer pain-nya, dan juga customer gain. Selanjutnya kita harus mengisi blok value proposition. Nah, value proposition map sendiri adalah respon terhadap customer profile tadi. Jadi dia menggambarkan produk atau jasa yang kita gunakan sebagai solusi yang kita tawarkan kepada target pasar kita.
yang menjawab tadi customer job, customer pain, dan juga customer gain. Yang pertama, kita harus menjelaskan dulu produk and service. Jadi dia menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan, yang mana dapat membantu pelanggan menyelesaikan masalah-masalahnya, baik itu mungkin masalah fungsional, masalah sosial, emosional, dan masalah pendukung lainnya, atau menyelesaikan customer job. Nah, jadi dari keempat permasalahan, mulai dari call taxi, find taxi, give direction, kemudian pay, kita memberikan solusi yaitu taxi smartphone application. Jadi kita memberikan solusi aplikasi berbasis aplikasi berbasis smartphone gitu ya untuk pemanggilan atau pemesanan taksi. Lalu selanjutnya adalah pain reliever. Jadi seperti artinya gitu ya. Jadi pain reliever di sini diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kekecewaan atau pain dari customer profile. Jadi di sini adalah intinya bagaimana produk atau jasa yang kita miliki bisa menyelesaikan pengalaman negatif atau resiko yang pernah dialami oleh pelanggan. Jadi semacam apa ya, semacam menjelaskan apa sih keunggulan atau apa sih yang menyebabkan si taxi application smartphone tadi bisa mengurangi kekecewaan pelanggan yang terjadi saat ini. Oke, jadi untuk permasalahan yang pertama, atau kekecewaan yang pertama mengenai waktu tunggu yang lama dan juga berkompetisi dengan customer lain, kita bisa memberikan reliever gitu ya, memberikan obat yaitu dengan menyediakan instant booking dan juga meng-assign the nearest driver. Jadi kita bisa menugaskan driver yang posisinya letaknya paling dekat dengan si pemesannya. Selanjutnya untuk masalah unsafe driver, kita bisa berikan sistem rating. Jadi sistem rating yang benar-benar memberikan efek jera kepada si driver yang nakal itu tadi gitu. Jadi kan kalau misalkan kalian lihat beberapa taksi online yang beberapa aplikasi transportasi online yang ada saat ini gitu ya. Misalkan saja saya sebut Grab dan Gojek. Rating ini sangat berpengaruh kan, dengan rating 1 bisa langsung bintang 1 gitu ya. Rating bintang 1 bisa berefek pada suspend account dari driver yang diberi bintang 1 itu. Nah, sedangkan beberapa aplikasi sejenis yang masih baru gitu ya, berdasarkan sharing dengan para penggunanya gitu ya, para drivernya, ternyata ada loh rating yang tidak ngaruh. Jadi cuman ya sekedar rating, nggak ngaruh apa-apa. Mau dikasih rating bintang 1, bintang 5, bintang 7 bahkan, itu nggak ngaruh terhadap apapun yang dilakukan drivernya. Selanjutnya adalah overcharge by taksi. Jadi itu bisa kita selesaikan atau bisa kita obati dengan cost system. Jadi sistem pembayaran atau sistem pengaturan harganya ini jelas. Mungkin per kilometer berapa, atau mungkin kalau misalkan ada peak hour dan juga ada peak hour harganya berbeda gitu. Itu sistemnya harus jelas dan tidak hanya menguntungkan pihak perusahaan dan juga driver, tapi juga menguntungkan pembeli atau pelanggannya. Yang terakhir adalah bagian gain creators. Jadi kalau tadi pain reliever adalah menjawab kekecewaan dari customer profile, kalau gain creators ini harus dapat menyelesaikan gain pada customer profile. Jadi bagaimana produk dan jasa atau jasa gitu ya dapat membuat pelanggan merasakan manfaat atau merasa diuntungkan. Itu dituliskan di dalam gain creator. Yang pertama, tentang masalah arrive on time. Jadi kita memberikan gain creator yaitu visual map dan juga vehicle routing problem algorithm. Jadi di sini kita bisa memberikan tadi untuk waktu tunggu yang lama kita bisa gunakan algoritma untuk memilih driver terdekat. Kemudian visual map dan juga VRP algorithm juga bisa digunakan agar driver tidak lagi bisa pura-pura tidak tahu jalan, karena sudah ada visual map yang akan mengarahkan dia dan sudah memilihkan jarak paling dekat dengan jalur paling dekat menuju tempat tujuan.
Ada juga fair price dan juga easy payment. Di sini diselesaikan juga dengan VFP algorithm dan juga attainment. Jadi tadi karena sudah menggunakan vehicle routing problem, kita bisa menentukan jarak terdekat menuju tempat tujuan. Jadi pelanggannya merasa diuntungkan, jadi mendapatkan harga yang wajar. Selanjutnya untuk profesionalism, jadi untuk driver yang profesional kita bisa lakukan pelatihan 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 gitu ya terhadap drivernya agar memiliki sikap-sikap atau pelayanan yang prima, pelayanan yang baik terhadap customernya, dan juga memberikan rating system itu tadi yang bisa memberikan efek jerah terhadap driver-driver yang nakal. Oke, jadi ini adalah contoh satu keseluruhan dari value proposition canvas. Kita sudah definisikan customer profile mulai dari customer job, customer pain, customer gain, dan juga value proposition mulai dari product and services, pain reliever, dan juga gain creators. Lalu apa sih manfaat value proposition canvas? Yang jelas yang paling utama adalah menghasilkan produk yang sesuai dengan ekspektasi pasar. Jadi kita lebih memahami preferensi konsumen sehingga produknya benar-benar tepat guna dan bermanfaat gitu ya. Ketika produk itu tepat guna dan bermanfaat tentunya akan berkaitan dengan kelangsungan dari bisnis kita sendiri gitu ya, karena produknya memang benar-benar yang dibutuhkan, nggak asal bikin produk gitu ya. Oke. Itu tadi penjelasan saya mengenai value proposition canvas. Apabila ada yang ditanyakan silakan didiskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.